Halo, selamat sore. Bicara tentang pendidikan, memang sangat jauh berbeda antara pendidikan yang dulu diterapkan di zamanku waktu masih TK atau sekolah dasar. Jadi anak-anak sekarang itu bahkan mulai dari playgroup mereka sudah belajar angka, belajar huruf, mengenal ini itu, berbahasa Inggris yang dulu sama sekali belum ada diajarkan. Mungkin karena kota yang aku tinggali sekarang lebih ke arah kota besar ya. Jadi secara fasilitas, secara kurikulum pendidikan yang ada itu cukup advance menurutku. Nah, salah satunya adalah ini. Hai teman-teman, hari ini aku akan membuka fishing games dengan 4 pancingan dan 20 ikan. Ini untuk anak 1 sampai 4 tahun ke atas. Ayo kita buka. Kita lihat baterainya. Kalau ditanya apakah ada sebab atau sesuatu yang menginspirasi dia untuk mau mulai mempresentasikan sesuatu, yang jelas ada 2 rangsangan. Yang pertama, aku bisa lihat dia diajari di sekolah. Kemudian rangsangan yang kedua, akses informasi saat ini itu sangat jauh lebih luas dibandingkan waktu kita kecil dulu ya. Waktu aku kecil dulu lebih tepatnya. Karena bisa sewaktu-waktu diakses YouTube. Banyak informasi yang bisa dia dapat dari situs itu, baik itu positif maupun negatif. Tapi satu hal yang aku anggap baik, meskipun dalam tanda kutip aku lihat dia masih mencontoh, dia melihat orang mempresentasikan sesuatu lewat unboxingnya. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah dengan dia melihat, yang mencontoh, dia meniru, dia akan menemukan pola-pola yang aku percaya itu adalah bagian dari proses pelajaran. Jadi belajar mengenal sesuatu, belajar melakukan sesuatu yang hasilnya pasti akan
bisa kita rasakan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Nah, satu poin lagi, adiknya yang kecil pun jadi suka. Adiknya pun yang kalau secara pribadi aku lihat memang sedikit lebih pemalu dibanding kakaknya, tapi dia berani untuk mengemukakan pendapatnya. Itu ya aku bilang it's a progress and it's fantastic. Nah, karena itu sebagai orang tua yang kece, yang gaya, hubungannya gitu. Maksudku, jadi sebagai orang tua, sebagai ayah, cara kita untuk caraku untuk memfasilitasi bakat dari anak-anakku adalah dengan aku coba upload di YouTube, dan beberapa presentasi yang dia buat sudah dia sampaikan juga. Jadi sampaikan ke teman-temannya, lihat aku di YouTube loh, aku ada di YouTube. Dia sudah lebih percaya diri dengan presentasinya. Dia mau membagikan itu ke teman-teman kelasnya untuk melihat dia mempresentasikan sesuatu, dan itu menginspirasi teman-teman satu kelas. Kebayangkan kalau anakku itu baru kelas 2 dan itu sesuatu, waktu itu aku kelas 2 belum bisa apa-apa. Kelas 2 naik sepeda mungkin baru bisa naik sepeda, nonton TV juga belum pernah, mainan sekedar permainan anak-anak. Tapi memang yang membedakan anak sekarang dan anak seumuranku, orang-orang seumuranku yang pada saat itu kecil, adalah kesempatannya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Aku sadar sepenuhnya bahwa jika dibandingkan frekuensi pertemuan anak-anak dengan lingkungan, dengan alam, itu jauh lebih sedikit dibandingkan aku dulu yang tinggal di desa. Bukan di desa juga sih, ya kota yang buntu, nggak bisa kemana-mana kalau sudah masuk ke kota itu. Tapi secara akses sudah sedikit modern karena ada perkembangan teknologi, ada beberapa pabrik penghilangan minyak yang sekarang menjadi terbesar di Indonesia, di Cilacap. Waktu itu kesempatanku untuk main di sawah, masuk ke sawah, jalan masuk ke kali, nyari ikan, rebutan ikan, main gobak sodor, main apalagi petak umpet, main boy-boyan. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat model-model permainan itu. Ya, anak-anak sekarang memang nggak seperti itu, kecuali pada saat mereka berinteraksi dengan teman-temannya selama dia mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ada interaksi dengan anak-anak yang lain. Atau mungkin karena perumahan-perumahan sekarang itu modelnya nggak terlalu besar, jadi dan variasi umur anak-anaknya juga nggak terlalu dekat, sehingga kesempatan untuk bisa berinteraksi
tidak terlalu banyak.